Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membongkar atau membuka laptop ini dengan tujuan misalnya adalah untuk mengganti harddisknya agar kapasitasnya lebih besar atau mengganti tipe dari harddisk yang digunakan. Dari harddisk biasa kita ganti menjadi SSD, atau bisa juga dengan keperluan lain untuk menambah RAM-nya, atau bisa juga keperluan yang lainnya misalnya untuk mengganti baterai BIOS dan yang lain-lainnya. Nah, pada laptop Lenovo V31014 IKB yang saya gunakan ini untuk menambah, mengganti RAM dan seterusnya, maka ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan laptop yang lain, karena ada juga laptop yang lain itu apabila kita ingin menambahkan RAM-nya, maka ada di sini slot kecil ya, di mana covernya tinggal kita buka saja lalu RAM kita tambahkan. Begitu juga untuk harddisknya, tidak perlu dibuka semuanya. Tapi pada laptop ini semuanya harus kita buka, jadi sedikit lebih rumit pastinya. Namun walaupun demikian untuk membukanya tidak susah. Termasuk tujuan membukanya ini bisa juga untuk mengganti baterainya, karena baterainya ini adalah non-removable. Jadi apabila kita ingin menggantinya maka cover bagian belakangnya ini harus kita buka terlebih dahulu. Untuk membukanya saya akan mempersiapkan obeng. Kebetulan di sini ada obeng set yang saya gunakan. Dan untuk baut-bautnya sendiri ini menggunakan baut kembang ya. Jadi kita menggunakan obengnya juga tipe kembang. Ukurannya adalah yang saya ambil ini. Nah, bisa dilihat di sini bautnya itu ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada sebanyak 11 baut yang harus kita buka semuanya. Semuanya harus kita buka tanpa terkecuali. Kita mulai saja dari posisi paling atas. Untuk membukanya sangat mudah dan sebaiknya gunakan obeng yang ada magnetnya. Pastikan semua baut ini terbuka. Jangan sampai nanti ada yang tertinggal sehingga pada saat kita membuka cover bagian belakangnya ini justru akan menjadi lebih rumit. Ya, malahan bisa membuat patah. Jadi pastikan semuanya terbuka dan jangan membuka bautnya itu secara acak. Ada beberapa tipe dari laptop di mana bautnya ini panjangnya berbeda-beda. Apabila panjangnya berbeda-beda, maka pisahkan. Pastikan tidak bertukar posisi nantinya, karena akan mempengaruhi kekuatannya pada saat kita pasangkan kembali. Malahan dia tidak bisa terpasang. Ada juga seperti itu karena bautnya terlalu pendek. Saya akan buka dulu ya semuanya. Nah, ini yang di tengah ini adalah baut penahan dari DVD room-nya. Jadi untuk membuka DVD room-nya ini, baut yang di tengah ini harus kita buka terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbuka, jadi tinggal kita tarik saja. Nah, ini DVD room-nya langsung terbuka. Oke, selanjutnya baut yang lain juga akan saya buka. Sekali lagi pastikan semua baut sudah terbuka, jangan sampai ada yang tersisa. Karena ada juga sebagian pada saat akan membongkar covernya ini ada baut yang tertinggal. Pada akhirnya karena nggak tahu dipaksakan membukanya sehingga membuat pecah ya. Nah, ini ada bautnya lagi di sini nih yang belum saya buka. Nah, selain dari baut yang ini, setelah DVD room-nya kita buka, ternyata di bawah DVD room-nya juga ada 3 buah baut yang harus kita buka, dan ini juga merupakan baut penahannya. Jadi pada intinya di sini pastikan semua baut yang ada yang berkaitan dengan bagian yang akan kita buka tersebut itu harus terbuka semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Nah, ini terakhir. Biasanya setelah dibuka semuanya saya akan perhatikan lagi satu persatu, memastikan semua bautnya sudah terbuka semuanya. Nah, ini kalau saya perhatikan sudah ya. Nah, jadi untuk membukanya setelah semua baut ini kita buka, tidak bisa kita tarik begitu saja karena ada beberapa bagian. Nah, seperti bagian yang di sini nih, ini ada penguncinya. Nah, di penguncinya ini nanti harus kita congkel untuk membukanya. Oke, nah begitu juga pada bagian sebelah sini. Nah, untuk mencongkelnya saya akan menggunakan alat khusus, bisa juga dengan menggunakan bekas kartu perdana. Nah, kebetulan di obeng set yang saya punya ini ada alat pencongkelnya. Plastik ya, plastik keras seperti ini. Nah, jadi alatnya adalah seperti ini nih. Jadi ini yang kita gunakan untuk mencongkel. Bisa kita mulai misalnya di posisi sebelah sini. Jadi setelah masuk kita tinggal tarik aja tuh seperti itu. Lebih mudah. Nah, sampai semuanya terbuka. Pastikan semuanya terbuka. Kemudian kita lanjut ke posisi sebelah kiri.
Nah, ada bunyi tek gitu ya. Setelah terbuka, kita balikkan lagi. Kemudian hati-hati, ini kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, maka ini sudah terbuka covernya. Nah, ini adalah bentuk bagian covernya ya. Biasa aja sih. Lalu bisa diperhatikan pada sisi bagian dalamnya dari motherboardnya. Ini merupakan hard disk, kemudian ini adalah SSD. SSD yang saya gunakan itu adalah SSD M2 SATA, bukan NVMe-nya. Yang bagus itu adalah NVMe. Namun untuk laptop ini dia belum mendukung untuk NVMe setelah saya cobakan. Dan ini adalah kipasnya, kemudian ada juga modul WiFi dan seterusnya. Dan ini adalah RAM dan ini adalah baterai BIOS. Nah, untuk RAM ini udah saya tambahkan 4 GB saja karena saya sudah menggunakan SSD M2, jadi RAM-nya ini cukup 8 GB, itu udah cepat. Jadi untuk menambahkannya, misalnya ini untuk saya lepaskan lagi ya. Ini adalah RAM. Pada saat kita akan mengganti RAM atau menambah RAM-nya ini pastikan kecepatannya adalah sama agar RAM-nya ini bekerja, dual channel-nya berjalan dengan baik ya. Jangan yang satu kecepatannya misalnya adalah 2133, yang satunya lagi berbeda lagi kecepatannya. Pastikan adalah sama. Nah, itu bisa tergambar dari PC-nya. Nah, ini saya menggunakan speed-nya itu adalah 2133, kelihatan di sini ya. Jadi lihat dulu, setelah kita perhatikan baru ganti RAM-nya atau tambah RAM-nya. Nah, untuk memasangnya, nah ini tidak mungkin akan terbalik karena ini ada cowakan pada posisi bagian ini. Kalau dia terbalik pasti dia tidak akan terpasang. Nah, jadi ini tinggal kita pastikan semuanya sudah masuk. Bagian yang kuningnya setelah masuk seperti itu tinggal kita tekan saja seperti ini. Maka dia sudah terpasang ya. Itu sudah terpasang dengan benar. Nah, lalu ini adalah MM2-nya atau M2 SATA-nya. Ini ada bautnya. Bautnya ini biasanya dalam paket penjualan tidak disertakan. Oke, bautnya ini tidak disertakan dalam paket penjualannya. Bentuk dari M2 SATA itu adalah seperti ini, hampir sama seperti RAM bentuknya. Ini kapasitasnya 256 GB. Pastikan tipe dari M2 SATA apa atau tipe dari M2 apa yang didukung oleh laptopnya. Itu bisa dilihat nanti di situs-situs terkenal ya, bisa dicek di situ. Dan pada saat itu begitu saya cek laptop yang ini katanya bisa mendukung untuk M2 NVMe. Setelah saya cobakan ternyata nggak bisa, yang kompatibel itu hanya M2 yang SATA-nya, seperti ini bentuknya. Nah, ini saya beli di harga 515.000 saja, kemudian ada vouchernya juga sehingga harganya 495.000 saja saat itu yang saya dapatkan. Kemudian, nah ini adalah namanya dusnya. Saya pakai Vigen aja. Nah, ini Vigen yang saya gunakan ini adalah untuk M2 SATA-nya. Sementara ini adalah untuk RAM-nya. Untuk RAM saya lupa nih, kalau nggak salah 300.000 aja. Ini 500.000. Jadi lebih murah jika dibeli online dibandingkan di toko fisik, karena sempat tanyain ini di toko fisik dengan merek yang di bawahnya itu SATA harganya 900.000 dengan kapasitas 256 di toko Pekanbaru. Dan ternyata kalau saya beli online harganya 515.000 saja. Oke, ini saya akan lepas dulu. Ya, kita nggak pasang dulu misalnya ya. Lalu untuk hard disk, apabila kita ingin mengganti hard disk, ini tinggal kita buka aja, pastikan bautnya udah terbuka. Ini kebetulan untuk laptop yang ini bautnya ada di posisi yang saya tunjuk 1 dan 2. Untuk laptop yang lain silahkan nanti diperhatikan, dianalisa baut-baut mana saja sebagai penahan dari laptopnya atau hard disk laptopnya. Saya akan buka, pisahkan bautnya karena khawatirnya nanti berbeda dengan baut covernya. Jangan disamakan tempat naruhnya, pisahkan aja. Nah, ini dua-duanya akan saya buka. Nah, ini sudah terbuka. Nah, lalu untuk membukanya ini ada plastik nih di sini nih. Ini tinggal kita tarik aja ke depan. Nah, dia langsung kebuka seperti itu ya. Tinggal kita tarik seperti ini, dah selesai. Kebuka semuanya. Ya, ini udah kebuka. Nah, lalu selanjutnya ini tinggal kita buka aja nih yang hard disknya. Ini ada baut lagi di sini nih, 1, 2, kemudian 1, 2, ada 3, 4. Ada 4 semua total bautnya. Kita buka aja. Nah, ini saya buka ya. Bautnya berbeda, nggak sama dengan baut yang sudah kita buka sebelumnya. Nah,
Seperti yang saya katakan tadi, ada kalanya kita membukanya misalnya adalah untuk mengganti harddisknya, atau mungkin harddisk yang ada ini kita akan tempatkan misalnya menggunakan Candy Drive sebagai pengganti dari DVD room-nya. Itu ada yang menjualnya, harganya bermacam-macam ya, ada kisaran di bawah 50.000 juga ada. Jadi silakan disesuaikan dengan budgetnya. Setelah semuanya kebuka ya, ini tinggal kita keluarkan aja, dah selesai. Nah, ini udah saya keluarkan nih. Dah, ini udah keluar. Misalnya saya akan ganti nih untuk harddisknya dengan harddisk yang lain dengan kapasitas yang berbeda. Jadi ini tinggal kita masukkan saja ya. Tidak akan mungkin kebalik. Nah, jadi ini kita masukkan seperti itu. Jangan lupa bautnya untuk dipasangkan kembali. Setelah terpasang pada bracketnya, selanjutnya kita pasangkan lagi. Untuk memasangkannya sangat mudah aja sih. Jadi pastikan ini nanti terpasang ke slot SATA-nya, ke konektor SATA-nya ini. Nah, jadi seperti itu. Setelah dia terpasang baru kita dorong. Ujungnya harus kita pasangkan dulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bautnya jangan lupa untuk dipasangkan kembali supaya dia lebih kenceng. Ada dua baut ya, kiri atas dan bawah. Kita pasang lagi. Cukup mudah ya. Nah, hanya seperti itu saja. Ya, hanya seperti itu saja. Dan di sini seperti yang saya katakan tadi, ini saya tidak mau pasang dulu. Kita akan install nanti sistem operasinya di harddisk saja. Karena untuk yang sekarang ini saya menginstalnya di sini, sengaja saya buka untuk melihat bagaimana perbedaannya nanti setelah menggunakan M2 SATA dengan menggunakan harddisk pada sistem operasi mana yang lebih cepat loadingnya. Oke, ini sudah terpasang semua, maka selanjutnya kita kembalikan lagi untuk memasang covernya. Nah, untuk memasang covernya ini pastikan pada sisi sebelah ini kita pasang terlebih dahulu. Jadi agak miring sedikit seperti ini ya. Kemudian setelah itu barulah kita tekan. Nanti akan ada bunyi ceklek ya. Nah, seperti itu. Kita dorong aja di pinggir-pinggirnya didorong ya, jangan di tengah karena penguncinya ada di pinggir sebelah sini. Oke, ini sudah terpasang. Kita balikkan lagi dulu. Misalnya kita ingin lihat apakah sudah rata pada posisi bagian atasnya. Nah, ini sudah rata. Jika sudah, maka selanjutnya tinggal kita pasangkan baut yang sebelumnya sudah kita buka. Kita kembalikan lagi ke posisi awalnya. Untuk pemasangan bautnya tidak perlu kencang karena takutnya nanti bagian penahan pada cover menjadi patah atau pecah. Jadi kalau dirasa dia sudah tidak bisa diputar lagi bautnya, ya udah jangan dipaksakan lagi karena itu udah cukup itu. Karena pada bagian pinggir-pinggirnya ini kan juga ada penguncinya. Kemudian kita balikkan juga pemasangan dari DVD-nya, DVD room-nya. Ini kita pindahkan, kita pasangkan lagi. Kemudian jangan lupa bautnya kita pasangkan, baut penahannya ya, atau pengunci dari DVD tersebut. Nah, baik, ini sudah terpasang dengan sempurna semuanya. Jadi harddisk sudah kita ganti. Kemudian apabila ingin menambahkan RAM-nya bisa juga ditambahkan dan seterusnya bisa kita lakukan. Sangat mudah ya, nggak susah. Jadi proses membuka dari covernya adalah seperti itu saja. Terima kasih.